Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara kenikmatan surga ialah terdapat beragam makanan seperti buah-buahan yang tidak ada habisnya. Di surga, buah-buahan itu disajikan tanpa batas untuk para penghuninya. Beberapa buah disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Misalnya buah kurma, buah delima, buah tin, dan lain sebagainya. Tidak hanya tertulis dan disebutkan di dalam Al-Quran, buah-buahan surga tersebut ternyata sudah bisa dinikmati di dunia. Keberadaan buah ini di dunia dimaksudkan agar manusia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 99, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Fa akhrajna minhu hadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Wa min nakhli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumman mustabihan wa ghairu mutasyabih. Unduru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih. Inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk atau banyak. Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur. Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Tidak hanya rasanya yang enak, buah-buahan surga tersebut juga terbukti mengandung banyak nutrisi, mulai dari serat, beragam jenis vitamin, sampai antioksidan tinggi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Sebagai kaum muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu mengetahui apa saja buah-buahan surga yang ada di dunia dan manfaatnya bagi kesehatan manusia. Karena sekecil apapun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada hikmah dan manfaatnya. Lantas, apa saja manfaat dari buah-buahan surga tersebut? Mari kita simak video ini sampai selesai. Buah tin adalah buah yang istimewa bagi umat Islam karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bersumpah atas sesuatu yang agung dengan menyebutkan buah tin. Hal ini tertulis dalam ayat pertama surat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ukuran buah tin tidak terlalu besar, hanya seukuran ibu jari dan memiliki banyak biji yang juga berukuran kecil. Sedangkan kulitnya berwarna ungu atau hijau dan bisa dimakan. Daging buahnya berwarna merah muda dan memiliki rasa yang manis dan teksturnya pun sangat lembut. Menurut beberapa penelitian, buah yang banyak tumbuh di Asia Barat ini ternyata mengandung banyak manfaat dan keutamaan. Diketahui bahwa buah tin memang kaya nutrisi, mulai dari serat, beragam jenis vitamin, sampai antioksidan tinggi. Buah ini juga mengandung vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, magnesium, dan zat besi. Selain itu, buah tin juga sangat rendah kalori, tinggi serat, dan tidak mengandung lemak, sehingga sangat baik untuk menjaga keseimbangan berat badan. Dengan kandungannya tersebut, buah tin bisa mengontrol tekanan darah di dalam tubuh, sekaligus mencegah dan memperbaiki kerusakan sel, mengendalikan kadar gula darah, mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan tulang, dan masih banyak yang lainnya. Jika dikonsumsi secara teratur, buah tin bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit dan baik untuk membantu pengobatan penyakit kulit. Seperti halnya buah tin, buah zaitun juga adalah buah-buahan surga yang bisa ditemukan di dunia. Karena keistimewaannya, buah ini sampai disebutkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran.
Tanaman yang juga banyak tumbuh di Asia Barat ini diketahui memiliki banyak keistimewaan dan khasiat yang sangat luar biasa. Berdasarkan sejumlah penelitian, buah zaitun diketahui sangat kaya kandungan antioksidan dan bisa melawan infeksi. Selain itu, buah ini juga bermanfaat untuk kesehatan jantung, memperbaiki kesehatan tulang, mencegah penyakit kanker, serta mampu memperbaiki dan menjaga kesehatan kulit. Tidak hanya itu, minyak zaitun atau olive oil mengandung banyak senyawa yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Di antara kandungannya adalah vitamin E, vitamin K, asam lemak omega 9, omega 6, omega 3, dan zat besi. Karena keistimewaannya tersebut, tidaklah mengherankan jika Rasulullah SAW menganjurkan agar minyak zaitun dijadikan sebagai obat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah buah zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak, karena buah zaitun tumbuh dari pohon yang diberkahi." Sementara itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa syajaratan takhruju min turi sayna'a tambutu bidduhni wa sib'il lil akilin. Kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh di Bukit Sinai, yang menghasilkan minyak dan lauk pauk pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 20. Minyak zaitun adalah satu-satunya minyak yang bisa langsung diminum ataupun dikonsumsi setelah diekstrak. Tidak hanya baik untuk kesehatan, minyak zaitun juga berkhasiat untuk kecantikan. Minyak ini bermanfaat untuk melembabkan, menjaga kekencangan, dan merawat kehalusan kulit. Sifat antiinflamasi yang terdapat pada minyak ini berguna untuk mengobati peradangan kulit, seperti kulit yang terbakar oleh sinar ultraviolet matahari, kulit sensitif, dan gatal-gatal. Mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya kaum muslimin, pasti sudah tidak asing dengan buah kurma. Buah dengan rasa manis legit ini banyak dicari khususnya pada bulan Ramadan. Kurma adalah buah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Setidaknya terdapat 21 ayat yang menyebutkan tentang kurma. Di antara surat-surat yang menyebutkan tentang kurma adalah surat Maryam, surah Al-Baqarah, surah Al-Hasr, surah Qaf, dan lain sebagainya. Kurma juga disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Hal itu menunjukkan bahwa buah yang sering disebut sebagai buah Nabi ini memang memiliki banyak keistimewaan. Beberapa penelitian mengungkap, buah kurma memang sangat kaya nutrisi. Secara umum, kandungan utama dari buah ini adalah karbohidrat sederhana, yaitu sebanyak 70%, terutama gula seperti sukrosa dan fruktosa. Kandungan lainnya yang terdapat pada buah kurma diantaranya ialah protein, kalium, magnesium, tembaga, zat besi, antioksidan, dan masih banyak yang lainnya. Uniknya, meskipun buah ini memiliki rasa yang sangat manis, mengonsumsi buah kurma tidak serta-merta meningkatkan risiko terkena diabetes. Sebaliknya, kandungan serat dalam buah nabi ini justru akan membantu kita mengurangi risiko terkena diabetes. Hal itu disebabkan karena serat tak larut dicerna lebih lambat di dalam perut, sehingga membantu tubuh lebih baik mengontrol kadar gula darah. Sebelum dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern, Al-Quran telah mengungkapkan bahwa kurma sangat baik bagi ibu yang hendak melahirkan maupun yang sedang menyusui. Di dalam surah Maryam ayat 23-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aja akhil makhadu ila jid'in nakhlah qalat siya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa buah kurma memang sangat baik dikonsumsi oleh ibu yang hendak melahirkan maupun yang sedang menyusui. Selain itu, buah kurma juga dapat mencegah dan menyembuhkan beberapa penyakit, menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan kesehatan tulang, mencegah anemia, dan meningkatkan kesehatan jantung. Buah anggur termasuk salah satu buah purba yang sudah ada sejak ribuan tahun silam.
Buah surga ini termasuk buah yang sangat istimewa dalam Islam. Dalam Al-Quran, buah ini disebutkan sebanyak 14 kali. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa anabin tajri min tahtihal anhar. Apakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Quran surah Al-Baqarah ayat 266. Buah yang berwarna hijau, keunguan, merah, dan hitam ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga punya banyak manfaat dan khasiat bagi kesehatan tubuh. Buah anggur mengandung antioksidan yang sangat tinggi sehingga bisa mencegah penyakit kanker. Tidak hanya itu, buah anggur bisa mengobati batuk, memurnikan darah, membersihkan usus, dan penyakit lambung. Sementara itu, jus anggur berkhasiat untuk mendukung pengobatan pernafasan, menurunkan panas tubuh, dan menghentikan batuk. Selain itu, jus anggur juga bisa membantu penyembuhan penyakit hemoroid atau wazir, gangguan pencernaan, dan gangguan kantong empedu. Buah delima merupakan salah satu jenis buah surga yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Buah ini disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-An'am ayat 99 dan 141, serta dalam surah Ar-Rahman ayat 68. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fihima fakihatu wa nahlu wa rumman. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, yaitu kurma dan delima. Penyebutan tersebut tentu saja menjadi tanda bahwa buah delima adalah buah yang istimewa. Di balik penyebutannya itu ternyata didapatkan fakta bahwa buah delima memang mengandung banyak manfaat dan nutrisi yang sangat baik bagi kesehatan. Sebagaimana kurma dan zaitun, buah delima juga banyak digunakan sebagai makanan sehat karena memiliki kandungan protein dan lemaknya yang sangat rendah. Buah delima juga banyak mengandung sodium, riboflavin, tiamin, niacin, vitamin C, kalsium, dan fosfor. Meskipun memiliki rasa yang sangat manis, buah delima aman dikonsumsi penderita diabetes, asalkan jumlahnya tidak berlebihan. Buah delima juga mengandung antioksidan dalam jumlah tinggi, sehingga bisa memperkuat sistem imun, melindungi tubuh dari paparan radikal bebas, dapat menurunkan hipertensi, mencegah kanker, menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan segudang manfaat lainnya. Bagi orang yang mengalami kegemukan atau obesitas, sangat dianjurkan mengonsumsi buah delima, karena buah ini mampu menurunkan berat badan. Selain itu, delima juga diyakini berkhasiat untuk memperlambat penuaan. Tidak banyak buah yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Pisang merupakan salah satu buah yang namanya disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang istimewa dari buah ini. Penyebutan buah pisang di dalam Al-Quran bisa ditemukan dalam surah Al-Waqiah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talhim mandud. Pohon pisang yang buahnya bersusun-susun. Lantas, apa yang membuat pohon pisang menjadi buah yang istimewa? Ternyata buah pisang diketahui memiliki banyak manfaat terhadap tubuh jika rutin dikonsumsi. Cara mengonsumsinya pun beragam, bisa dengan dikukus, digoreng, atau diolah bersama masakan lainnya. Tetapi, buah ini paling bagus dikonsumsi langsung secara alami. Buah pisang diketahui sangat kaya vitamin B6. Buah ini dapat memancing reaksi-reaksi unsur kimia dari protein dan asam amino. Unsur kimiawi ini meningkatkan produksi sel darah merah, menjaga keseimbangan tubuh, dan membantu produksi energi. Pisang juga diketahui dapat menyembuhkan anemia atau kekurangan sel darah merah dalam darah. Tidak hanya itu, buah pisang juga sangat baik untuk kesehatan tulang karena sangat kaya akan kalium. Itulah beberapa jenis buah-buahan surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun, meskipun nama-namanya sama dengan yang ada di dunia, semua kenikmatan buah-buahan di surga yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, hakikat kenikmatannya jauh berbeda dengan yang ada di dunia, karena kenikmatan di surga jauh lebih tinggi dan sempurna.
Menurut Imam Qatadah dan Ibnu Zaid, buah-buahan di surga lebih indah rupanya dan lebih lezat rasanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.